Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan di setiap harinya. Bertemu lagi dengan saya Rosalina selaku guru pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMK Bakti Karya Parigi. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Dan kebetulan juga materi ini masih merupakan materi pelajaran kelas 12 semester 1. Nah, jika pada video sebelumnya saya membawakan materi tentang budidaya unggas petelur, ini juga masih berhubungan dengan materi tersebut. Karena yang akan kita bahas saat ini adalah tentang perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Nah, jadi cara perhitungan dari penjualan unggas petelur itu sendiri seperti apa? Nah, mari kita bahas sama-sama materinya. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Nah, jadi biaya overhead di sini dibagi menjadi dua ya. Ada biaya overhead tetap dan ada biaya overhead variabel. Lalu, apa pengertian dari biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel itu sendiri? Mari kita lanjutkan. Biaya overhead tetap yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Dan biaya overhead variabel yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Nah, jadi biaya overhead tetap di sini yaitu diantaranya adalah biaya listrik, biaya bahan minyak, atau biaya-biaya yang mendukung terhadap bahan baku si produk tersebut. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi atau disingkat dengan kata HPP. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama adalah full costing dan pendekatan yang kedua adalah variable costing. Nah, jadi untuk perhitungan harga pokok produksi itu sendiri dapat bedakan menjadi dua, yaitu ada pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Nah, jadi yang pertama itu adalah full costing. Lalu apa full costing itu sendiri? Pendekatan full costing perhitungan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, produksi, dan biaya overhead. Nah, biaya overhead di sini biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Jadi masuk ke dalam perhitungan full costing. Serta ditambah dengan biaya non produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, jadi di pendekatan full costing ini ada maksudnya jadi perhitungan dari pendekatan full costing ini merupakan perhitungan dari semua unsur biaya produksi, yaitu dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead itu sendiri, ditambah dengan biaya produksi maksudnya non produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, jadi ketika misalkan nanti suatu saat kita atau misalkan kalian, khususnya anak-anak kelas 12 nih ya, suatu saat jika nanti pas kalian keluar dari sekolah,
terusan kebetulan enggak nerusin kuliah, atau memang kalian ada yang memang nerusin kuliah tetapi kalian berminat untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, di sini misalkan kalian sudah membuka usaha tersebut, lalu berjalanlah usaha tersebut. Nah, di sini ketika kalian akan membuka sebuah perhitungan pembiayaan dari usaha tersebut, maka di sini kalian bisa menggunakan metode full costing ini. Mengapa? Karena di sini disebutkan bahwa pengertian dari biaya atau pendekatan full costing itu sendiri yaitu merupakan biaya dari bahan baku, biaya tenaga kerja, produksi, dan biaya overhead. Jadi ketika kalian nanti mengeluarkan upah untuk biaya produksi produk yang kalian pasarkan atau yang kalian jual nanti, nah itu masuknya ke dalam pembiayaan atau pendekatan pembiayaan full costing. Nah, seperti itu ya. Dan itu juga di dalam pendekatan pembiayaan full costing ini jadi termasuk juga pembiayaan non produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, jadi ketika kalian melakukan promosi, lalu dalam melakukan promosi tersebut kalian mengeluarkan biaya termasuk pembuatan pamflet atau banner dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke dalam pendekatan pembiayaan full costing. Nah, seperti itu. Ada yang tidak dipahami? Nah, sebenarnya ini merupakan permulaan karena nantinya juga akan lebih banyak lagi penjelasan yang akan dijelaskan terkait pembiayaan perhitungan harga jual produk dan hasil budidaya unggas petelur ini kalau memang kita usahanya dalam budidaya unggas petelur. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dicukupkan sampai di sini dulu videonya, pembahasannya sampai pendekatan full costing dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang variabel costing. Nah, karena ada dua unsur pendekatan dalam perhitungan pembiayaan produksi, yaitu full costing dan variabel costing. Nah, yang akan kita bahas di video selanjutnya adalah tentang pendekatan variabel costing. Terima kasih.